Kita perlu bicara soal BPJS Kesehatan. Sejak tahun lalu, berulang kali tersiar kabar kurang sedap dari penyelenggara jaminan kesehatan nasional ini. Mereka konsisten merugi puluhan triliun rupiah, dijegal oleh mismanagement, bahkan digembosi oleh jutaan dugaan fraud atau penipuan. Upaya pemerintah menyelamatkan kapal oleng ini melalui kenaikan iuran pun dinilai tidak tepat sasaran. Kini, pemerintah mengumumkan langkah baru, melebur ketiga kelas BPJS Kesehatan. Apakah ini langkah yang tepat? Sebenarnya, ada apa dengan BPJS Kesehatan? Versi singkatnya, mereka rugi dan negara sudah tidak kuat lagi menanggung bebannya. Sejak beroperasi pada 2014, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Pada 2014, BPJS minus 1,9 triliun rupiah. Angka kerugian naik drastis jadi 9,4 triliun rupiah pada 2015. Turun jadi 6,7 triliun pada 2016. Loncat lagi jadi 13,8 triliun pada 2017, lalu merata lagi jadi 9,1 triliun pada 2018. Ada beragam penyebab kenapa BPJS Kesehatan bisa terpuruk dalam keadaan tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, BPJS Kesehatan babak belur karena mereka besar pasak daripada tiang. Struktur iuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuaria atau enterprise. Jumlah iuran terlalu kecil, besaran manfaat terlalu banyak, sehingga risiko kelewat tinggi. BPJS pun sulit mengimbangi kebutuhan publik. Berdasarkan perhitungan aktuari oleh Persatuan Aktuaria Indonesia, seharusnya besaran iuran bulanan BPJS Kesehatan supaya tidak merugi sebesar Rp286.000 untuk kelas 1, Rp184.617 untuk kelas 2, dan Rp137.221 untuk kelas 3. Sedangkan tarif yang berlaku sekarang hanya Rp150.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Sederhananya, kalaupun setiap peserta BPJS bayar secara konsisten dan tepat waktu, mereka tetap saja bakal merugi. Mayoritas peserta BPJS Kesehatan adalah peserta bukan penerima upah dari sektor mandiri atau informal. Mereka umumnya hanya mendaftar saat sakit, lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, 118 juta pengguna BPJS Kesehatan bergolongan masyarakat miskin yang tentu tidak bisa membayar iuran dengan jumlah tinggi. Semakin parah lagi, BPJS Kesehatan banyak dibebankan untuk menanggung penyakit katastrofik yang membutuhkan penggantian biaya tidak sedikit. Sebanyak 20% biaya manfaat BPJS ludes untuk penyakit berat. Hal inilah yang tempo hari dikeluhkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dalam jumpa pers, ia menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki anggaran terbatas, tapi diperlakukan seperti layanan kesehatan tak berbatas. Namun, persoalannya tak sesederhana iuran kurang. BPJS Kesehatan juga kesulitan menagih hutang ke pesertanya dan menghadapi jutaan kasus kecurangan atau fraud. Menurut pantauan BPJS Watch, tunggakan iuran peserta mandiri dan korporasi, termasuk BUMN, mencapai Rp3,4 triliun pada 2018. Selain itu, sistem klaim rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case-Based Groups dinilai mudah dimanfaatkan oknum rumah sakit untuk melakukan fraud, sehingga klaim yang dibayarkan BPJS membengkak. Indonesia Corruption Watch menuding bahwa banyak rumah sakit menaikkan kategori peserta BPJS Kesehatan supaya mendapatkan penggantian lebih. Menurut penelusuran KPK, hingga 2016 saja sudah ada setidaknya 1 juta klaim fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang bermasalah. Tahun lalu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera bahkan menuduh banyak rumah sakit rujukan melakukan pembohongan data. Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris pun mengakui bahwa pihaknya kelimpungan menghadapi fraud. Bila intervensi tidak dilakukan segera, ia memprediksi bahwa pada tahun 2024, defisit bisa melebar jadi Rp77 triliun. Pada 2019, jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 224 juta orang atau 83% penduduk Indonesia. Artinya, jika BPJS Kesehatan karam, ratusan juta orang akan kehilangan jaminan kesehatan yang sangat mereka butuhkan. Pantas saja pemerintah seperti kebakaran jenggot. Problem iuran kurang diselesaikan pemerintah dengan solusi gampang, menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Pada Mei 2020, langkah ini diresmikan melalui Perpres nomor 64 tahun 2020. Tarif pun naik jadi Rp150.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Namun, langkah ini kontroversial karena melanggar ketetapan Mahkamah Agung dan kesepakatan antara pemerintah pusat dengan DPR RI. Ceritanya panjang dan berliku. Pada 2018 dan 2019, pemerintah 2 kali menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan,
melalui Perpres nomor 82 tahun 2018 dan Perpres nomor 75 tahun 2019. Kenaikan kedua ini yang diprotes. Komunitas pasien cuci darah Indonesia menilai biaya baru tersebut melanggar marwah BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan bagi semua orang, terutama yang tak mampu. Pemerintah digugat ke Mahkamah Agung, dan pada 27 Februari 2020, Mahkamah Agung menganulir ketetapan tersebut. Keputusan Mahkamah Agung ini tidak semata didasari welas asih. Mereka merasa BPJS Kesehatan cacat pengelolaannya dari hulu ke hilir dan bukan rakyat yang harus menanggung imbasnya. Bahkan DPR RI setuju dengan Mahkamah Agung. Dalam rapat kerja dengan Kemenkes, Komisi 9 DPR menyatakan pemerintah pusat harus menemukan solusi selain kenaikan iuran bulanan. Tentu saja kita mudah memaafkan dan melupakan. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan tidak dicabut untuk kali kedua. Lebih buruknya lagi, BPJS Kesehatan tetap diproyeksikan merugi. Setelah dihitung-hitung, lembaga tersebut diprediksi bakal defisit 185 miliar rupiah. Jauh berkurang sih, tapi tetap saja buntung. Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan jurus lain untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan. Pada kuartal kedua tahun 2020, pemerintah berencana memulai proses penerapan kelas standar pelayanan rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan. Pembedaan antara kelas 1, 2, dan 3 bakal dihapus dan dilebur jadi satu kelas standar. Menurut Menkes Terawan, pihaknya sudah menyelesaikan draft paket manfaat yang mengacu pada kajian akademik soal jaminan kesehatan sosial. Draft ini bakal diobrolin lebih jauh dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN sebelum diketok palu di seluruh Indonesia. Proses ini tidak akan gampang. Menurut Ketua DJSN Tubagus Ahmad Husni, kebijakan baru ini akan berdampak pada ketersediaan ruangan dan fasilitas pelayanan. Rumah sakit mungkin harus melakukan renovasi atau penyesuaian untuk mendirikan kamar dengan fasilitas standar BPJS. Tarif iuran bulanan untuk paket 1 untuk semua ini juga masih perlu diperhitungkan lagi sesuai rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis. Meski belum banyak detail yang dibocorkan ke publik, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa kemungkinan kelas standar BPJS bakal setara dengan kelas 2 atau kelas 3 di BPJS Kesehatan sekarang. Patut dicatat, kelas manapun bakal menerima obat dan pelayanan yang sama. Hanya saja, fasilitas ruangan perawatannya yang berbeda kasta. Berhubung level pelayanan, standar fasilitas, dan kajian biaya yang pas harus dioprek habis-habisan dulu oleh pemerintah, program ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan selesai menetapkan kriteria kelas standar BPJS pada tahun 2022. Barulah prakarsa baru ini diterapkan secara bertahap di rumah sakit Indonesia. Bahkan ada kemungkinan rencana ini mundur lebih lama karena prioritas pemerintah dan rumah sakit saat ini adalah penanganan pandemi COVID-19. Walaupun sekilas terkesan kontroversial, sejauh ini wacana peleburan kelas BPJS mendapatkan respon lebih positif. Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menyatakan bahwa kelas tunggal bisa menekan defisit BPJS Kesehatan. Sebab, tindakan ini bisa memangkas insiden fraud dalam penetapan tarif untuk klaim rumah sakit. Sebelumnya, rumah sakit kerap mengklaim pasien tertentu dirawat di kelas 1, padahal dia kelas 3. Tindakan ini dilakukan supaya uang ganti dari BPJS Kesehatan lebih besar dari seharusnya. Kalau semua kelas dilebur jadi satu, insiden semacam ini dapat dihindari. Di atas kertas, kombinasi antara kenaikan iuran bulanan dan penerapan kelas standar harusnya bisa menyelamatkan BPJS Kesehatan. Namun, langkah menaikkan iuran saja sudah kontroversial sejak awal, dan kepercayaan publik pada lembaga pemerintah masih goncang setelah skandal Jiwasraya. Apakah BPJS Kesehatan beneran bisa diselamatkan pemerintah? Atau mereka akan karam seperti Jiwasraya? Kita tunggu tanggal mainnya.